أشهد أن محمدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jawab salamnya dan semangat. Padahal sudah sholawatan biar semangat. Katanya ada disuruh mundur. Memang ada apa dengan di belakang? Hah? Bisa mundur sedikit. Maju lagi nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi salamnya ya. Boleh tak? Yang bilang boleh cuma 7 orang. Boleh? Ya kalau nggak boleh saya pulang sekarang. Saya doain yang jawab salam mudah-mudahan cepat menikah. Kenapa saya doain cepat menikah? Tahu kenapa saya doain cepat menikah? Indonesia ini sudah 71 tahun merdeka, kok betah jomblo terus? Cocok. Saya doain yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya lancar. Kenapa saya doain biar rezekinya lancar? Karena zaman sekarang ini alhamdulillah kemiskinan sudah mulai menurun. Dari awal kakeknya sekarang turun ke bapaknya, terus turun ke cucunya, akhirnya sekarang kemiskinan menurun. Mudah-mudahan rezekinya pada lancar. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Yang saya hormati para tokoh agama serta tokoh masyarakat, para kiai, para ustazah, para sepuh bini sepuh, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka. Pelit amat kan kiai? Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah tambahkan keberkahan mereka, Allah tambahkan rezeki mereka, Allah tambahkan istri mereka. Ada kiai yang hadir di sini, ada ustadz yang hadir. Alhamdulillah, didoain sama jamaahnya biar nambah istri. Hadir amin sih, amin. Segenap kaum muslimin dan muslimat, khusus daripada warga RT 18 RW 06 Kelurahan Adiwerna, Kecamatan Adiwerna. Alhamdulillah merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini bangga pada malam hari ini bisa berkumpul, bersyukur dan berterima kasih kepada negara Republik Indonesia yang mana membuktikan ternyata penduduknya ini banyak pejuang, penduduknya ini banyak pria-pria dan wanita-wanita sejati, putra-putri terbaik bangsa yang jikalau negaranya meminta
Dan itu sudah dibuktikan dengan ratusan ribu darah para kusuma bangsa yang terbaik dari negeri Indonesia ini. Alhamdulillah. Kalau kita bayangkan, coba kita bayangkan bareng-bareng 5 menit, jangan lama-lama aja ya. Kalau kita bayangkan negeri tercinta ini begitu hebatnya, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan negeri ini kepada penduduknya bukan hadiah dari penjajah, bukan hadiah dari negeri-negeri yang lain. Banyak yang merdeka, negeri yang lain banyak yang merdeka, tapi minta maaf, negeri itu merdeka karena hadiah dari penjajah. Bangsa Indonesia bukan hadiah dari penjajah, tapi diambil karena milik hak penduduk Indonesia. Maka kemerdekaan direbut kembali, bukan hadiah dari penjajah. Alhamdulillah. Paham? Gak usah panjang-panjang kalau paham, cukup sampai di sini saja. Paham dah? Paham? Belum? Nah, Habib teriak-teriak tidak paham-paham. Astagfirullah. Kan banyak yang memerdeka, dan alhamdulillah sekarang kita merasakan kemerdekaannya. Alhamdulillah. Sekarang semuanya suami istri, wah enak hidupnya. Kenapa merdeka? Ini pesan buat suami-suami ya, untuk istri itu dikasih merdeka semuanya, tapi kalau masuk mall jangan kasih merdeka, pegang baik-baik ya. Ini saya pesan kepada para suami, untuk kehidupan sehari-hari istrinya silahkan kasih merdeka, tapi kalau masuk mall pegang baik-baik, jadikan tahanan. Karena kalau merdeka, dompet kita para suami habis. Betul? Pada maghrib bukanya langsung. Tapi kata suaminya betul gitu, ya benar ya. Lemari sampai nggak cukup buat pakaiannya. Alhamdulillah lemarinya nggak cukup. Dan alhamdulillah pendiri bangsa kita ini ngapa sih kotor nih, keren dikit gayanya dah. Udah keren belum? Alhamdulillah. Dan pendiri bangsa Indonesia ini begitu hebatnya sampai harus jangankan meletakkan hari kemerdekaannya, mengambil benderanya saja untuk memilih warnanya. Begitu hebatnya mereka. Subhanallah. Warna merah artinya pemberani, warna putih artinya suci, mengambangkan bahwasanya penduduk Indonesia jangan tawar-tawar tentang keberaniannya dan jangan tawar-tawar tentang kesuciannya, karena telah terbukti dan telah digambarkan dengan isyarat bendera merah putih. Juga kalau kita upacara kan enak bendera merah putih. Upacara bendera merah putih, inspektur upacaranya enak bendera. Kepada sangkaka merah putih, hormat, gerak, enak. Coba bendera Amerika. Kepada bendera merah putih, sebelah kanan atas banyak bintang-bintangnya, banyak. Belum lagi bendera-bendera yang lain yang 3 warna. Kepada sangkaka biru, merah, hitam, hijau. Ya, begitu ya. Betul nggak? Ya kalau betul sudah jalan. Nah, ini semuanya hasil sekarang yang kita rasakan. Minta maaf. Pada malam hari ini, alhamdulillah Adi Warna bisa bersolawat, bersyukur kepada bangsa, berterima kasih kepada Allah. Dan kita yakini hampir beberapa RT di seluruh pelosok Indonesia pun pada malam hari ini bersyukur. Alhamdulillah. Berarti kita diajarkan pendahulu kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dan sungguh amat disayangkan kalau jadi umat manusia yang tidak pandai bersyukur. Ini kita punya Nabi Muhammad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya beliaulah manusia yang pandai berterima kasih kepada Allah. Istri beliau Sayyidatina Aisyah itu berkata kepada Rasulullah ketika mendapati Rasulullah kakinya bengkak karena banyak sholat di malam hari. Kakinya bengkak karena banyak sholat di malam hari. Sampai istrinya berkata, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, ma
taqaddam wa ma ta'akhkhar min dzambika qad ghafar. Apa yang sudah berlalu dari kesalahanmu dan apa yang akan datang dari kesalahanmu, padahal Nabi Muhammad gak pernah buat salah, telah dimaafkan oleh Allah. Dan engkau salah satu makhluk yang diberikan jaminan pasti masuk surga. Bahkan yang memimpin umat manusia untuk masuk surga engkau ya Rasul. Lalu kok sampai bengkak itu kakinya sujud kepada Allah, kenapa Rasul? Kok sampai bengkak? Pasti masuk surga, sudah pasti. Anda ada timbangan mizan, tidak ada perhitungan amal baik atau amal buruk, tidak ada yang namanya harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim, tidak ada pada diri Rasulullah. Rasulullah menunggu kita menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, Rasulullah sudah menunggu di sana. Tapi kok sampai bengkak kakinya? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Wahai Aisyah, apakah aku tidak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Ya, diajarin kita sama Nabi. Apakah aku tidak pantas untuk menjadi hamba yang pandai berterima kasih? Kalau di luar sana orang diberikan nikmat sedikit oleh Allah, lalu dia pandai berterima kasih, lalu bagaimana nikmat yang banyak yang datang kepadaku sampai Allah menjaminkan untukku masuk ke dalam surga? Bagaimana aku tidak pandai berterima kasih? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita ini Nabi yang pandai berterima kasih. Nah kalau kita umatnya tidak pandai berterima kasih, ngikutin siapa? Ngikutin siapa? Ngikutin siapa? Di orang sini ditanya pada motor. Nakutin ya orang di mana ya? Ngikutin siapa? Mudah-mudahan kita bisa ngikutin Nabi Muhammad. Amin. Amin. Ya Rabbal. Karena sebenarnya bangsa dan penduduk yang kuat itu yang pandai berterima kasih. Bukan bangsa yang kuat itu atau manusia yang kuat itu kalau makan besi. Enggak ya? Makan besi kuat. Ada orang makan seng kuat. Ada orang makan tong kuat, minta maaf. Habib juga makan seng sama makan tong, tapi kalau digabung makan teng sama tong aja bangga. Kita juga kan demen begitu. Alhamdulillah. Sampai mana tadi ceramahnya? Kanan aja apa? Kita harus pandai berterima kasih, apalagi badan kita ini masih sehat. Jangankan yang muda, yang tua aja masih bangga untuk berterima kasih kepada Allah. Buktinya sepuhnya tadi duduk sama saya di sini. Saya juga nggak tahu tuh beliau kesemutan apa enggak. Soal buktinya sampai sekarang sudah hilang ini, sudah tua. Kayaknya saya tebaknya kesemutan. Tapi semangat sholawatan 2 jam setengah duduk bersama. Alhamdulillah. Kok kita yang muda tidak pandai berterima kasih, yang sehat pun alhamdulillah bin dzalik. Di luar sana ada orang yang sakit, bahkan sakit fatal. Jangankan anggota tubuhnya lengkap, anggota tubuhnya tidak lengkap masih pandai berterima kasih kepada Allah. Diriwayatkan oleh Nabi Isa dalam riwayat yang lain, seorang kaum sufi wali Allah. Kita ambil riwayat Nabi Isa saja. Nabi Isa berjalan di jalanan, berjumpa ada orang yang kena penyakit juzam, penyakit kusta. Punya penyakit itu, penyakit kusta kan atau lepra itu badan memerah, menghitam dan anggota tubuh berjatuhan. Bersama dengan itu daging-daging tubuh ini mengeluarkan ulat. Ini orang kena penyakit begitu pinggir jalan. Dan maqtu'ul yadaini war rijlain, sudah kena penyakit kusta ini orang, kedua tangan dan kedua kakinya terputus. Yo, kedua tangan dan kedua kakinya terputus. Dan begitu hebatnya seorang yang kena penyakit kusta, lalu kedua tangannya terputus dan kakinya, mengangkat suara dengan ucapan yang cukup terdengar. Nabi Isa yang lewat sekilas di hadapannya langsung berhenti ketika
tersebut yang dimilikinya, lisannya masih berkata, alhamdulillahilladzi afani min katsirin min khalqih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadaku afiat daripada sebagian besar hamba-hambanya di luar sana yang banyak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadaku afiat yang di luar sana tidak mendapatkan afiat. Nabi Isa bingung, ini orang sudah tangannya buntung, kakinya buntung, kena penyakit lepra, kena penyakit kusta, dari dagingnya keluar ular, kok bisa ngomong seperti itu? Lalu berkata, matikah? Ada apa dengan kamu ini? Engkau ini dalam keadaan sedemikian rupa, sakit yang fatal, kok bisa mengucapkan seperti itu? Ini yang ditanya, tahu yang bernanya ini Nabi Isa karena dikenal suaranya. Maka beliau berkata, ya Ruhullah, wahai rohnya Allah, yaitu Nabi Isa yang dimaksud. Qad baghiya minni lisanun ahmaduhu wa lahdatan adhkuruhu wa qalban a'rifuhu. Wahai Nabi Isa, bagaimana aku tidak pandai bersyukur kepada Allah sedangkan aku punya lisan, masih bisa menyebut-nyebut namanya dan memuji-mujinya. Bagaimana aku tidak pandai bersyukur sedangkan aku masih punya waktu untuk berzikir kepadanya. Bagaimana aku tidak pandai bersyukur sedangkan aku punya hati yang mengenalnya. Ya Allah, itu hebatnya orang dulu. Orang sekarang kan nggak begitu. Ini kok dikasih tegang-tegang pada cemberut ibu-ibu. Ngantuk. Saya doain yang ngantuk mudah-mudahan panjang umur. Ngantuk semuanya dong. Nah, mudah-mudahan kita jadi orang yang pandai berterima kasih kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatannya kepada kita. Alhamdulillah. Dan juga pada malam hari ini alhamdulillah kita terbebas dari satu ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakura, dan sedikit dari golongan hambaku yang pandai berterima kasih. Allah nyatakan, sedikit dari golongan hambaku yang pandai berterima kasih. Alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini bukan golongan yang sedikit tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal. Cuma ini orang Cigadung, mana Cigadung? Oh, subhanallah. Bagi Harjo jauh bener. Ini sama kayak orang Tegal ya. Orang Tegal nyari rezeki jauh ke Jakarta. Sama orang Cigadung nyari bersyukur kepada Allah jauh ke Tegal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perjalanannya berkah. Amin. Pulang jangan kebut ya, pelan-pelan aja. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nah, kita tutup pada malam hari ini dengan sebuah kalimat indah. Berikanlah kepada para pejuang bangsa doa-doa dan jangan berikan kepada mereka dosa-dosa. Dengarkan nih? Dengarkan? Apaan? Berikan kepada pejuang bangsa doa-doa, jangan berikan kepada mereka dosa-dosa. Ini karena bangsa Indonesia penduduknya sekarang ini banyak ngasih kepada para pejuang dosa-dosa. Akhirnya kita dijajah kembali, walaupun bukan dengan militer. Sekarang Indonesia sedikit dijajah, bahkan mulai banyak di penjajahan Indonesia, bukan dengan militer, non militer. Sosial kita dijajah, politik kita dijajah, ekonomi kita dijajah. Apa yang nggak dijajah? Alhamdulillah istri saya nggak dijajah. Mudah-mudahan istri sampean semuanya juga nggak dijajah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita malam hari ini, dan kita hadiahkan semuanya amal ibadah pada malam hari ini buat para syuhada pejuang bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan kita tercatat sebagai hubbul watan, sebagai orang yang pandai mencintai tanah airnya, dan digolongkan sebagai orang-orang yang memiliki iman. Dan mudah-mudahan Allah jadikan bangsa Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun, baldatun thayyibatun wa rabbun. Allahumma jal hadzal jam'an jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrumah. Allahumma nas'aluka lutfan ma'a taqdir bima jarat bil maqadir, innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir wa ilaikal masir walhamdulillahi rabbil